Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu ketika Yesus dipimpin Roh ke padang gurun. Di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, bacaan Injil yang singkat ini itu mau menampilkan kepada kita kemanusiaan Yesus. Yesus yang manusiawi, begitu ya. Nah, karena kemanusiaan, maka di sana setiap manusia itu kan dapat atau mengalami cobaan dan godaan. Jadi seolah-olah kita menjadi manusia itu kan hidup, berarti ini ada di tengah-tengah antara godaan atau cobaan. Dan sekali lagi itu bukan berasal dari Allah, ya, bukan berasal dari Allah, tetapi selalu dari setan. Nanti kita akan mencoba untuk merenungkan lebih dalam lagi. Dan juga tengah-tengah antara godaan cobaan itu dan perjuangan hidup. Ini situasi kita, manusia. Jadi godaan, cobaan, dan perjuangan hidup. Ini situasi setiap manusia mengalami itu. Dan kita harus istilahnya memperhatikan kedua-duanya. Tidak hanya istilahnya menyingkirkan godaan dan cobaan itu lalu kita terlalu berjuang terus. Enggak. Karena godaan dan cobaan ini akan selalu ada di setiap jalan kehidupan manusia. Kita bisa melihat seandainya kita melihat Tuhan Yesus itu jatuh di dalam godaan dan cobaan itu, apa yang terjadi? Langsung ending, selesai sebelum memulai karya. Jadi Tuhan Yesus akan selesai sebelum memulai karyanya, karena belum berkarya Tuhan Yesus. Nah, sekarang kalau kita bisa melihat perbandingannya antara istilahnya cobaan dan padang gurun ini ya, kita bisa melihat ini. Ibu, Bapak, saudara kasih, orang-orang Israel itu disebut sebagai anak-anak Allah. Jumlahnya tidak hanya satu, tetapi banyak pada waktu. Musa itu membawa orang-orang Israel dari Mesir menuju ke tanah terjanji, melewati padang gurun. Jumlahnya banyak. Sebagai anak-anak Allah, apakah mereka itu bisa memenangi Allah sendiri dalam menghadapi setiap cobaan? Memang kita bisa melihat situasinya, cobaannya itu adalah cobaan dari dalam diri orang-orang Israel itu dan juga dari luar. Apakah mereka menang? Jawabannya adalah naik turun. Kadang mereka jatuh, bahkan jatuh yang paling dalam, dan kadang-kala mereka juga memenangkan Allah. Tapi yang jelas bahwa karena Tuhan itu menghukum, termasuk Musa juga, tidak bisa memasuki tanah terjanji, maka kita bisa melihat bahwa ternyata orang-orang Israel ini itu tidak mampu untuk ngestokke dawuh dari Tuhan. Lalu kita bayangkan lagi, bukan kita bayangkan, tapi kita melihat ternyata banyak orang di situ tidak menjadi jaminan bahwa mereka berani untuk menomorsatukan Tuhan, gitu ya, orang-orang Israel itu. Lalu sekarang kita bandingkan lagi dengan Ayub. Ayub satu orang, dia menghadapi 3 sahabatnya, sahabat kentalnya. Sahabatnya itu mengatakan bahwa kamu cilaka, kamu sengsara, ini karena Tuhan. Karena Tuhan itu adalah
sumber semuanya yang ada di dunia. Maka kalau kamu sengsara dan kamu cilaka, kamu menderita, ini karena Allah. Tetapi Ayub bisa melawan 3 temannya itu, tetap dia mengatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan saya itu mengalami penderitaan kalau di luar kemampuan saya dalam menghadapi. Dan Ayub pun itu bisa memenangkan Allah dalam kesendiriannya itu. Jadi dalam kesendiriannya Ayub bisa memenangkan kehendak Allah. Nah sekarang kita bandingkan lagi dengan yang ketiga, Tuhan Yesus. Dia dibawa di padang gurun. Saya mau tanya dulu, pada waktu dia dibawa di padang gurun oleh Roh, maksudnya adalah Roh Kudus, apakah dia bersama dengan orang lain? Tidak. Dia sendirian. Pada saat dibawa ke padang gurun, dia dicobai, digoda segala macam. Dan macamnya apa? Markus tidak mencatat di situ, tetapi mengalami itu secara manusiawi. Dia harus memenangkan kehendak Allah. Dan dia akhirnya memang menang. Cobaan, godaan dari iblis itu kalah. Ayub juga mengalami godaan dan cobaan dari iblis. Dia bisa menang. Orang-orang Israel di padang gurun, dia mengalami godaan dan cobaan dari iblis, kadang jatuh, tapi kadang juga menang. Adam, Hawa mengalami godaan dari iblis, mereka kalah. Nah, kita bisa melihat godaan-godaan itu selalu dari iblis, jadi bukan dari Allah. Lalu kalau ditanya, lah iblis itu apakah ciptaan Allah? Allah tidak pernah menciptakan iblis. Allah tidak pernah menciptakan setan. Yang ada adalah Allah menciptakan selalu kebaikan, malaikat. Nah, di antara malaikat-malaikat itu ternyata ada yang ingkar. Tetapi yang diciptakan oleh Allah adalah malaikat yang baik. Tetapi malaikat ada yang ingkar. Nah, ingkar ini melawan Allah inilah yang nantinya menjadi iblis itu. Jadi bukan Allah itu menciptakan iblis. Berarti kalau Allah menciptakan iblis, berarti Allah menciptakan keburukan, kejahatan, maut. Enggak, Allah tidak pernah menciptakan itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara terkasih. Baik, kita kembali ke Tuhan. Ada 2 momentum atau 2 peristiwa di mana Tuhan itu mau memulai karyanya. Peristiwa yang pertama adalah Tuhan menang atas cobaan. Ini peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua adalah Yohanes Pembaptis ditangkap. Ini peristiwa, 2 peristiwa yang menggugah Tuhan Yesus untuk memulai karyanya pada saat dia usia 30-an tahun. Jadi kita bisa melihat ada 2 peristiwa itu. Dan kenapa dia memulai itu? Karena Tuhan Yesus merasakan bahwa warta dari Tuhan untuk kebaikan, untuk keselamatan itu tetap harus berjalan. Nah, kalau Yohanes Pembaptis itu ditangkap, lalu siapa yang akan mewartakan? Para murid-muridnya juga takut karena gurunya ditangkap. Nah, ini yang terjadi. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih. Lalu juga kita juga bisa melihat dengan kacamata kita. Kalau seandainya Yohanes Pembaptis itu tetap mewartakan dan Tuhan Yesus itu memulai karyanya, orang pasti akan membandingkan, oh ini ada tabrakan soal pewartaan. Yohanes Pembaptis mewartakan ini, kok Tuhan Yesus mewartakan itu. Nah, Tuhan Yesus membuat, misalnya memutuskan pada saat dia memulai karyanya, yaitu pada saat Yohanes Pembaptis itu ditangkap. Sehingga tidak ada tabrakan soal pewartaan. Tetapi bisa melanjutkan karya yang sudah dimulai oleh Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis sendiri mengatakan, aku adalah bentara yang mencoba untuk meluruskan jalan, meratakan jalan untuk Sang Mesias. Nah, ini di sini kita bisa melihat secara sadar bahwa pewartaan Tuhan tidak akan tabrakan dengan warta dari Yohanes Pembaptis. Lalu juga kita bisa memaknai kembali. Yohanes Pembaptis ini seolah-olah menjadi wakil dari perjanjian lama. Berarti kalau Yohanes Pembaptis itu dibungkam, kan ditangkap, dilanjutkan oleh Tuhan Yesus,
Di sana kita bisa melihat bahwa ini adalah kelanjutan dari perjanjian lama itu, tetapi sekaligus ada sesuatu yang baru, yakni pemenuhan. Yaitu memenuhi atau pemenuhan atau dalam arti penegasan untuk mewujudkan apa yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama itu dalam diri Tuhan Yesus. Semua nubuat-nubuat yang ada dalam perjanjian lama ini terwujud dalam Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa melihat tidak ada tabrakan tetapi ada kelanjutan. Bahkan ada perwujudannya. Nah, sekaligus juga ada penegasan bahwa tidak ada Mesias lain lagi yang ditunggu kecuali dirinya. Jadi dengan Tuhan Yesus mewartakan itu, Tuhan Yesus mau menegaskan kembali kepada orang-orang Israel bahwa tidak ada Mesias lain kecuali Dia. Jadi penantian itu terwujud dalam diri Tuhan. Sekaligus juga mau menegaskan bahwa Dia adalah Sang Penyelamat. Dia adalah Sang Penebus. Kenapa? Karena dalam wartanya, kata-kata yang pertama muncul dari mulut Tuhan Yesus memulai karyanya adalah bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kerajaan Allah sudah datang. Berarti kalau kerajaan Allah hadir, maka penyelamat itu juga hadir. Penyelamatan semua manusia juga terjadi. Nantinya kita akan mengalami kesempurnaan keselamatan itu setelah kita mati. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Namun Tuhan Yesus membuat syarat untuk orang-orang yang mau mengalami keselamatan itu, yakni tobat dan percaya. Tobat, seringkali kita sudah akrab dengan bahasa aslinya adalah metanoia, pertobatan. Nah, kita bisa melihat arti pertobatan itu bukan hanya kapok, deprok, selesai, bukan. Tetapi ada gerakan untuk kembali kepada Allah. Ini adalah arti pertobatan, arti metanoia. Kembali kepada Allah. Nah, kalau kembali kepada Allah berarti ada gerakan, ada sikap hati, ada tindakan, ada wujud yang bisa dilihat bahwa dia balik dari tindakan menjauh dari Allah menuju kepada Allah. Maka tobat tidak selesai hanya dengan kata aku menyesal. Tidak. Aku menyesal itu kan berarti hanya tindakan berhenti sesaat. Menyesal. Setelah itu berbalik menuju kepada Allah. Jadi aspek menyesal memang penting, tetapi tidak hanya berhenti di aspek menyesal itu. Tetapi harus ada gerakan berbalik menuju kepada Allah. Ini arti pertobatan yang sejati. Nah sekarang, kalau kita merenungkan itu, ini kan warta kitab suci yang pendek itu ternyata memuat sesuatu pesan yang dalam bagi diri kita. Nah sekarang, apakah kita juga mau diajak untuk kembali kepada Allah? Apakah kita mau mewujudkan apa yang menjadi rencana Allah? Apakah kita juga mau untuk menunjukkan bahwa kalau Tuhan Yesus itu hidup di dalam diri kita, Tuhan Yesus itu juga istilahnya kita hidupi dan kita wujudkan supaya orang lain itu bisa melihat bahwa arti penyelamatan itu tidak hanya melulu untuk diri kita, tetapi juga untuk orang-orang yang bisa menyaksikan bahwa penyelamatan yang kita alami ini juga untuk mereka pula. Maka kalau kita bermati raga, berdoa, dan berderma untuk mau menunjukkan itu, arti pertobatan yang sejati. Kita mau dikembalikan ke wujud anak-anak Allah. Dengan kita dibaptis, kita mengalami istilahnya itu pelantikan sebagai anak-anak Allah. Nah, apakah kita kalau kita itu sudah merasakan dan mengalami pertobatan kali ini, sudah layak belum disebut anak-anak Allah? Kalau kita dalam hati sendiri itu merasa aku belum layak, maka mari kita kembali mewujudkan, menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak yang diselamatkan, anak-anak yang sudah ditebus, anak-anak yang layak untuk nantinya kalau kita mati bisa masuk surga tanpa melalui api pencucian misalnya. Nah, ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat bertobat sangat penting untuk
supaya kita itu bisa berbalik kepada Allah, percaya, iman, ini mau menunjukkan bahwa kita dalam pertobatan itu menggantungkan hidup melulu kepada Allah. Ya. Homili kali ini memang agak teologis, karena kok tidak menyentuh hidup konkret saya. Tetapi paling tidak, selama masa 40 hari ini, gereja mengajak kepada kita, mari kita bersama-sama untuk membangun kehidupan yang baru. Untuk membentuk diri kita sedemikian rupa, sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Allah, yakni hidup dalam pertobatan dan dalam iman yang dalam. Selamat merenungkan.